2 pekan, ya kurang lebih 14 hari Pasar Hewan Jonggol di Kecamatan Jonggol, Jawa Barat. Per hari ini 9 Juni 2022 sudah mulai diuji cobakan kembali untuk dibuka untuk melayani penjualan hewan ternak ataupun juga hewan kurban ya menjelang Lebaran Idul Adha seperti itu. Hewan-hewan di sini dari pantauan kami terlihat cukup sehat seperti itu, tetapi untuk mengetahui seperti apa proses pengawasan hewan-hewan di sini dan dinyatakan benar-benar sehat oleh pengelola pasar hewan, kita akan ngobrol-ngobrol begitu dengan pengelola pasar hewan sendiri dan juga ada perwakilan pedagang di sini. Oke, Pak Reza, halo Pak. Halo, iya. Pak, ini kan sudah mulai dibuka ya per hari ini. Sudah, nah, Pak. apa Pak yang menjadi pedoman ataupun juga patokan supaya pasar ini aman, hewan-hewannya sehat untuk dijual begitu Pak? Ya, justru itu dari awal kita bicara dari pertama kalinya dibuka ini pasar hewan hari pertama, kita sangat menjaga banget yang namanya sapi-sapi yang akan diperjualbelikan di sini untuk terhindar dari penyakit PMK yang sedang marak. Jadi kita bisa menjamin sapi-sapi yang akan kita jual di sini di Pasar Hewan Jonggol semuanya bisa dibilang sehat, Pak. Apa bukti mereka sehat begitu Pak? Ya karena memang sudah diperiksa langsung dari Dinas Kesehatan, dan dokter-dokter dari pagi sampai menjelang tadi sore juga semua hewan yang masuk, yang keluar semua diperiksa, Pak. Gitu. Jadi saya sebagai pengelola saya menjamin kalau memang sapi di Pasar Hewan Jonggol ini semuanya sehat, Pak. Jadi bisa untuk diperjualbelikan menjelang Idul Adha. Iya. Nah, ini kan merebak kasus penyakit mulut dan kuku ya, Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit bisa diceritakan Pak kronologis terjadinya itu di daerah sini, Pak. Kronologisnya setahu saya itu sebenarnya kita ini mungkin bisa dibilang korban, Pak. Ya kan. Di Pasar Hewan Jonggol itu bisa dibilang saya nggak perlu kasih tahu tempatnya di mana, kota mana. Jadi terjangkit dari luar, Pak. Terjangkit dari luar. Terus setelah ada pemeriksaan sebelum di lockdown itu, memang ada beberapa kasus di sini yang terinfeksi. Cuma selama 2 pekan itu diinfektan, terus diisolasi juga, terus juga dikasih obat. Alhamdulillah akhirnya semuanya sembuh. Kapan pertama kali ditemukan itu Pak? Ditemukannya itu sebelum 2 minggu lalu ya Bu ya? Ya 2 minggu lalu lah. Ya. Oke. Baik, ini ada perwakilan pedagang ya, Pak Haji Kabul bersama Ibu. Pak, bagaimana Pak ini pengaruh terhadap penjualan? Kan 2 minggu ditutup, ini uji coba dibuka, omsetnya hari ini bagaimana? Kalau hari ini alhamdulillah bagus Mas. Soalnya sapi udah diperiksa sama petugas dokter hewan, alhamdulillah sapinya bagus-bagus semua. Jadi nggak ada yang cacat, sakit, nggak ada. Nah, jadi kebetulan alhamdulillah sama Pak Dokter dibantu. Jadi diobati semua. Di lockdown itu sekarang udah pada pulih. Sekarang udah pulih, udah sehat, bisa dipasarkan. Udah ketemu apa yang Kemarin di karantina sapi-sapinya dibawa kemana? Dipisah aja di kandang, tapi dipisah Pak. isolasi. Jadi kandang saya agak luas, sebagian untuk isolasi yang 10 ekor itu. Nah, sebagai pemilik sapi ini Pak, selama di karantina apa yang Bapak dan Ibu lihat gitu selama proses karantina? Apakah cuma sekedar diperiksa, apa didisinfeksi? Enggak, sama Pak Dokter tiap hari diperiksa, diobati, kontrol. Jadi sama pihak kedokteran tiap hari itu selalu dicek Pak. Diobati, disuntik juga, dicek juga. Ya, jadi makin membaik. Alhamdulillah. Selama 5 hari selama itu 10 hari udah beres, udah sehat. Alhamdulillah. Saya ke Pak Reza lagi, Pak Reza. Iya. Kan sudah ada kesepakatan katanya ya antara pengelola pasar hewan, petugas kesehatan setempat, pemerintah setempat. Betul. Apa kesepakatan tersebut? Ya sepakatannya saya sebagai pengelola harus selalu monitor, ya kan. Mungkin sedikit tegas apabila ada sapi-sapi yang dari luar wilayah Bogor yang masuk kemari, supaya kita becek gitu kan, dari mulai surat keterangan sehat dari dinas setempat maupun juga sapi-sapi yang dibawa akan ditransaksi di Pasar Hewan Jonggol ini Pak. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Harapannya ke depan Pak, seperti apa? Mungkin dari pedagang Pak, harapannya dengan dibuka lagi Pasar Hewan Jonggol ini. Harapan kita bersama para pedagang mudah-mudahan ya dibuka terus normal. Lagian apalagi untuk Idul Adha kan udah selalu deket. dicek Pak sama Pak Dokter itu keluar masuk selalu dicek. Jadi kesehatannya. Ada halangan pun apa-apa, biar semua sehat orangnya, sehat sapinya gitu Pak. Iya, gitu. Pak, ini kan saya sempat baca di aturan itu Pak, ada diatur proses lalu lintas, alur keluar masuk. Ya keluar masuk. Seperti apa Pak itu alur? Ya keluar masuk ini kebetulan kita satu jalan. Jadi sebelum masuk hewan itu datang, kita periksa dulu surat-suratnya maupun kesehatannya, baru dia bisa masuk ke area Pasar Hewan Jonggol ini.
untuk bisa ditransaksi di lapangan ini. Apabila ada hewan yang kita anggap terinfeksi lah ya, kita putar balik langsung. Jadi memang sudah ada kesepakatan yang cukup jelas, tegas antara pedagang, ya, pengelola pasar dan juga petugas. Sama petugas dan dokter itu pun juga kan sebagai saksi juga gitu dong. Baik ya. Ya, kita harapan kita bersama mudah-mudahan ini penyakit mulut dan kuku sudah benar-benar tidak ada lagi, Pak ya. Ya, perdagangan hewan ternak juga kembali normal. Ya, jonggol zona hijau. Ya, baik. Jadi bagi Anda yang mungkin akan mencari hewan kurban nanti untuk Lebaran Haji bisa ya datang langsung ke Pasar Hewan Jonggol ini, karena memang dari keterangan pengelola pasar, dari pedagang, hewan-hewan yang ada sudah dipastikan pemeriksaan kesehatan setiap hari oleh dokter hewan, meskipun ya Pak ya, meskipun petugas kesehatan tidak mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan, tetapi ya semuanya hewan-hewan yang ada di sini menurut petugas sudah dinyatakan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Baik, Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jonggol, Jawa Barat.